Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Yudi Teknik akan mensimulasikan bagaimana terjadinya kebakaran pada sebuah bangunan rumah atau yang lainnya akibat korsleting listrik atau hubung singkat pada instalasi listrik. Nah, di sini saya menggunakan sebuah MCB C6 yang berkapasitas daya 1320 volt ampere ya, atau yang biasa disebut daya 1300 watt oleh pelanggan ya. Oke, di sini saya menggunakan sebuah baterai aki 12 volt untuk sumber listriknya. Untuk melihat seperti apa simulasi nantinya. Dan ini ada sebuah kabel NYM 1,5 mm yang biasa buat instalasi rumah ya. Lalu ujung kabel ini kita sambung dengan ujung kabel yang dari sumber listrik. Dan ujung kabel dari sumber listrik ini anggaplah terminal induk dari sumber instalasi kabel listrik rumah yang ada di atas plafon ya. Oke, kita sambung dulu. Nah, di sini juga saya sudah siapkan kabel serabut yang berukuran kecil ya, yang kita akan sambung bersama-sama dengan kabel NYM tadi ya. Lalu kita akan lihat bedanya kabel kecil dengan kabel NYM yang biasa digunakan untuk instalasi listrik rumah. Oh ya, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu, walaupun kabel ini kecil tapi sudah mampu untuk menyalakan atau menghandle bolam atau lampu pijar 100 watt tanpa kendala ya. Oke, lanjut. Kita connect atau sambung dulu ke terminal induk bersama-sama dengan kabel NIM tadi ya, dan siap untuk disimulasi. Kita kencangkan dulu ya sambungan terminalnya. Baik, kita lanjut ya. Di sini sudah saya siapkan juga bolam atau lampu yang lengkap dengan stekernya ya, untuk siap dinyalakan. Oke, kita colokkan stekernya ke stop kontak ya, dan kita lihat lampunya menyala ya. Nah, lampunya nyala ya, nyala normal tanpa kendala. Dan coba kita pindah ke stop kontak yang satunya, yang jalur kabel kecil ya. Ya, nyala juga, nyala normal ya, sama-sama menyala ya. Jadi maupun kabel kecil ataupun kabel besar itu untuk menyalakan lampu tidak ada kendala sama sekali ya. Dan sekarang kedua kabel lampu ini kita shortkan ya, atau kita buat hubung singkat alias korsleting. Nah, kita buat korsleting seperti ini ya, kita jadikan satu ya. Dan sebentar kita akan colokkan ke stop kontak ya. Lalu kita amati MCB dan kabel stop kontaknya ya. Oke, mari kita siap-siap untuk mencolokkannya ya. Dan kita amati dulu MCB ya. Kita amati MCB setelah kita colokkan. Baik, nah MCB terjadi trip setelah kita colokkan ke stop kontak. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita ulangi, kita on. Dan kita colokkan lagi, kita amati MCB-nya. Awas.
kita amati ya. Nah, MCB ngetrip ya atau turun ya. Nah, oke, kita coba on kan lagi ya. Kita coba lagi, kita on lagi, kita colokkan lagi. Nah, MCB ngetrip ya. Jadi MCB ngetrip dan tidak terjadi apa-apa pada kabel instalasi listrik ya. Dan semuanya aman-aman. Nah, sekarang coba kita pindah ke stop kontak yang jalur kabelnya kecil ya. Dan kita amati MCB-nya ya. Oke, MCB kita on. Oke, sekarang siap-siap kita mencolokkan steker yang kabelnya sudah disortkan ya. Dan kita amati apa yang terjadi ya. Oke, nah sudah dicolokkan ya. Lihat, MCB tidak ngetrip dan kabelnya mulai memanas ya. Aduh, panas ya. Dan lihat sebentar, nah mulai keluar asap ya. Sudah mulai keluar asap dan perhatikan ya, MCB tetap tidak ngetrip. MCB tidak ngetrip. Aduh, bahaya ya, itu sudah mulai keluar asap dan itu menandakan panas. Dan semakin lama kita tunggu ya, asapnya mulai banyak dan lihat kabelnya, lihat MCB-nya nggak ngetrip dan terus berasap ya. MCB tetap tidak ngetrip. Kita tunggu apa yang terjadi ya. Ini adalah sebuah simulasi kebakaran ya. Nah, kita tunggu seperti apa. Oke, kita tunggu ya. Nah, asapnya semakin tebal ya. Asapnya semakin tebal, jadi itulah bahayanya jika kita menggunakan kabel yang bukan standar untuk instalasi listrik. Oke, jadi maksud dari hasil simulasi ini, jika kita menggunakan kabel kecil atau kabel yang bukan untuk standar instalasi listrik, maka akan sangat berbahaya atau rawan kebakaran jika terjadi hubung singkat atau korsleting listrik. Nah, kabel kecil ini akan terbakar karena tidak akan sanggup untuk membuat MCB rumah kita ngetrip atau turun. Karena kemampuan arus kabel lebih kecil daripada kapasitas arus MCB. Nah, jika kabel terbakar, maka akan membakar kayu atau apa saja benda yang ada di sekitar kabel listrik itu sendiri. Jadi hati-hati ya kalau kita pasang kabel instalasi yang sembarangan. Ukuran kabel listrik harus disesuaikan dengan besar kapasitas daya arus MCB yang kita gunakan. Semakin besar MCB yang kita gunakan, maka harus semakin besar pula kabel yang kita gunakan. Dan akan semakin rawan kebakaran jika kita menggunakan kabel yang berukuran kecil. Oke, sampai di sini dulu simulasi saya dan mudah-mudahan akan bermanfaat bagi saudara-saudara semuanya ya. Tak lupa juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.